Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat ya anak-anak. Baik, ketemu lagi dengan Bu Nini Purwantini dalam pembelajaran daring mata pelajaran prakarya pengolahan. Untuk kali ini materi 2 kita masih membahas terkait topik pengolahan bahan pangan hasil peternakan. Jadi ini melanjutkan materi 1 minggu yang lalu ya anak-anak. Baik, lanjut saja kita lihat tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini apa anak-anak. Jadi pada hari ini kita ada 5 tujuan yang akan kita capai anak-anak. Jadi diharapkan nanti setelah selesai pembelajaran daring ini anak-anak bisa menguasai 5 macam tujuan ini ya. Selanjutnya anak-anak untuk materi pada pertemuan kedua ini materi kita judulnya adalah alat, bahan, dan metode pengolahan makanan hasil peternakan. Nah, untuk mengetahui alat, bahan, dan metode pengolahan makanan hasil peternakan, kita harus tahu dulu pengolahan makanan itu pengertiannya apa anak-anak. Nah, pengolahan makanan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi oleh manusia atau industri pengolahan. Ini ya, jadi pengertian pengolahan. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mengolah bahan pangan dari bahan hasil peternakan tentu bervariasi ya anak-anak ya, tergantung dari jenis makanan yang akan dimasak. Contoh misalnya kita akan memasak sate ayam misalnya ya, tentu dan kita akan memasak opor ayam. Misalnya 2 masakan yang berbeda ini tentu kita membutuhkan alat yang berbeda pula ya. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mengolah suatu makanan itu tergantung dari jenis makanan yang akan dimasak. Nah, kita lihat jenis makanan yang ada di sekitar kita ya, yang biasa kita konsumsi sehari-hari dari hasil peternakan ini. Contohnya misalnya ini ada rendang, ada empal, ada semur, ada ayam goreng, ini yang tentu kalian sangat suka ya. Ada ayam bakar, kemudian ada opor ayam. Nah, ini adalah contoh dari hasil peternakan yang diolah menjadi makanan dari daging sapi dan makanan dari daging ayam. Nah, ini hanya contoh sedikit, tetapi anak-anak bisa mencari contoh-contoh yang lain ya melalui internet, melalui membaca dalam buku paket, atau bisa bertanya kepada orang tua ya. Jadi silakan anak-anak mencari contoh-contoh masakan ya dari hasil peternakan ini dari sumber bahan bacaan yang lain, sumber belajar yang lain. Nah, selanjutnya hasil peternakan yang lain apa anak-anak? Telur ya. Jadi dari telur ini bisa diolah juga menjadi berbagai macam makanan seperti telur balado, gulai telur, telur dadar, telur ceplok atau telur mata sapi, opor telur, kemudian telur asin, dan masih ada tentu saja masih banyak ya jenis olahan makanan atau masakan yang terbuat dari telur ini. Nah, silahkan anak-anak mencari ya referensi bacaan yang bisa memperkaya ini pengetahuan kalian terkait dengan jenis-jenis makanan dari bahan hasil peternakan ini. Selanjutnya anak-anak alat ya. Jadi alat yang digunakan untuk mengolah masakan-masakan tadi seperti yang sudah dicontohkan tadi itu ya, ada rendang, ada opor, kemudian ada telur asin, ada telur dadar. Nah, itu menggunakan alat yang berbeda-beda. Nah, alat-alat untuk mengolah jenis
bahan makanan dari hasil peternakan itu ada berbagai macam jenis. Nah, yang sekarang yang sering kita jumpai di sekitar kita atau di rumah ya, di rumah kalian pasti ada ini yang namanya pisau, telenan, kompor, kemudian panci dan panci wajan, kemudian ada sotel, ada ada serok ya, kemudian ada timbangan kue, timbangan untuk menimbang bahan-bahan ya untuk mengolah. Kemudian ada gelas ukur, ini untuk mengukur cairan yang digunakan untuk memasak. Kemudian ada parut, ada blender. Nah, gunanya untuk apa ya anak-anak? Blender ini untuk menghaluskan ya. Ini untuk memarut bahan-bahan yang bahan-bahan yang akan digunakan untuk mengolah. Nah, anak-anak, ini adalah sebagian kecil dari alat yang ada yang sering ya digunakan dalam pengolahan bahan pangan hasil peternakan. Tentu masih banyak lagi jenis yang lainnya. Silakan anak-anak mencari referensi, mencari sumber belajar, mencari bahan-bahan untuk dibaca ya. Boleh dari buku paket, boleh dari internet atau dari modul nanti yang akan Ibu bagikan di Google Classroom. Kemudian anak-anak, untuk bahan untuk mengolah hasil peternakan itu ada digolongkan menjadi dua, bahan baku dan bahan tambahan. Bahan baku ya seperti daging, telur, susu. Nah, kalau susu kan dibuat minuman ya anak-anak ya. Nah, ini kalau daging ini bisa dibuat berbagai macam masakan seperti tadi yang dalam contoh ya. Kemudian bahan tambahan itu berupa bumbu-bumbu dan rempah-rempah ya. Jadi kita sering memasak menggunakan bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, cabai, lada, garam, kunyit, jintan, jahe dan sebagainya ini. Nah, kalian tahu ya masing-masing gunanya untuk apa ya anak-anak ya. Yang jelas ini sebenarnya selain untuk penyedap, masing-masing dari bahan ini mempunyai kekhasan ya, baik untuk aroma maupun rasanya ya. Kemudian kita lanjutkan metode atau teknik dasar pengolahan makanan dari bahan pangan hasil peternakan anak-anak. Ini digolongkan menjadi dua ya, teknik pengolahan makanan basah atau moist heat cooking dan teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Nah, untuk masing-masing ini apa jenisnya anak-anak? Mari kita lihat yang dimaksud dengan teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat cooking, yaitu mengolah makanan dengan bantuan cairan. Jadi ada kaldu, air, susu, santan atau bahan lainnya ya, cairannya ya. Jadi mengolah dalam cairan. Kemudian jenisnya apa saja anak-anak? Ada boiling. Boiling ini mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Jadi biasanya menggunakan alat panci, kemudian airnya banyak, dipanaskan dulu di atas kompor sampai mendidih, baru bahan-bahan yang akan dimasak itu dimasukkan. Jadi ini merebus ya anak-anak. Kemudian posing ini merebus bahan makan di bawah titik didih, jadi di bawah 100 derajat Celcius, menggunakan cairan yang sedikit atau terbatas jumlahnya. Jadi cairannya sedikit tetapi pemanasannya lama, kemudian disesuaikan dengan sampai bahan itu matang. Selanjutnya browsing ini merebus makanan dengan cairan sedikit, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dan apinya kecil perlahan-lahan. Untuk contoh dari masakan yang diolah dengan teknik browsing ini, misalnya kita membuat kari ayam dari paha ayam anak-anak. Ini yang cocok dimasak menggunakan teknik browsing ini. Selanjutnya teknik moist heat cooking yang lain yaitu stewing atau menggulai, yaitu mengolah bahan makanan terlebih dahulu, ditumis bumbunya, baru direbus dengan cairan yang berbumbu dengan api sedang, gitu ya anak-anak ya. Jadi harus ditumis dulu bumbunya, kemudian masukkan cairan, baru digunakan untuk merebus daging atau telur yang akan diolah. Kemudian steaming ini
adalah mengukus anak-anak. Jadi memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Ya, ini sering kita lakukan ya untuk mengukus bahan-bahan makanan yang lainnya selain dari bahan hasil ternak. Kemudian kita lanjutkan teknik yang kedua, yaitu teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan cairan, anak-anak. Nah, jenisnya apa saja? Yang pertama, deep frying. Deep frying ini mengolah makanan dengan menggoreng menggunakan minyak dalam jumlah yang banyak. Jadi contohnya ketika kita akan menggoreng ayam crispy ya anak-anak ya, itu menggunakan teknik deep frying karena dia harus digoreng menggunakan minyak dalam jumlah yang banyak. Kemudian shallow frying. Shallow frying ini menggoreng dalam minyak yang sedikit dan prosesnya cepat. Nah, ini ada dua golongan ya, ada pan frying. Dari shallow frying ini dikelompokkan menjadi pan frying dan sauteing. Pan frying ini menggoreng dengan minyak sedikit, seperti contohnya dalam pan ya anak-anak ya. Misalnya kita membuat telur ceplok. Nah, ini telur mata sapi ini namanya pan frying. Kemudian contoh yang sauteing itu ketika kita misalnya menumis daging yang sudah dipotong kecil-kecil. Jadi kita letakkan minyak sedikit di atas wajan, kemudian digunakan untuk menumis bumbu-bumbu dan daging yang akan kita olah. Selanjutnya teknik dry heat cooking yaitu roasting. Roasting itu mengolah makanan dengan cara memanggang bahan makanan dalam bentuk besar di dalam oven. Ini contohnya ayam roast anak-anak ya. Jadi ayam yang diolah dengan teknik roasting ini biasanya ayamnya utuh dimasukkan dalam oven. Jadi ayam dibumbu dulu, diungkep atau dimarinir dulu ya dalam bumbu, kemudian setelah itu dipanggang di dalam oven gitu. Selanjutnya baking. Baking adalah mengolah makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah. Nah, contoh baking ini kita misalnya memanggang roti atau cake atau kue ya. Kita membuat aneka tart itu dengan teknik baking. Selanjutnya grilling. Grilling adalah mengolah bahan makanan dengan cara memanggang bahan makan di atas lempengan besi panas atau griddle. Jadi kita meletakkan griddle di atas kompor, kemudian baru digunakan untuk mengolah daging yang sudah biasanya diiris tipis-tipis ya anak-anak, misalnya seperti bestik gitu ya. Kita masak contohnya masakan bestik itu bisa dimasak dengan cara grilling ini. Atau bisa juga grilling ini memasak di atas pan dadar atau wajan teflon itu ya anak-anak ya. Pan teflon itu digunakan untuk mengolah makanan dengan cara atau teknik grilling. Nah, ini anak-anak terkait dengan materi kita hari ini. Terakhir, sebelum Ibu akhiri, kalian ada tugas mengerjakan kuis 2 anak-anak. Deskripsi tugasnya adalah mengerjakan kuis soal-soal tentang materi, alat, bahan, dan metode pengolahan makanan hasil peternakan dalam Google Classroom. Kemudian petunjuknya: 1. Bacalah materi pembelajaran, alat, bahan, dan metode pengolahan makanan hasil peternakan yang telah tersedia dalam bentuk modul dan PowerPoint di Google Classroom atau link yang di-share dalam WA group kelas kalian. Jadi nanti Bu Nini akan menyediakan modul dan PowerPoint di dalam Google Classroom. Selain itu juga ada nanti video pembelajaran anak-anak. Nah, nanti dalam link di WA kalian akan Ibu bagikan di WA group ya, di WA group kelas kalian. Kemudian tugas untuk kuis tugas 2 ini sudah tersedia di Google Classroom kalian anak-anak ya. Silahkan dikerjakan melalui Google Classroom atau link yang di-share dalam grup kelas, dalam WA grup kelas gitu ya. Demikian anak-anak, ini tolong ini diperhatikan nanti tenggat waktunya ya, jangan sampai terlambat mengumpulkan tugas. Akhirnya anak-anak ada
motivasi dari Presiden Republik Indonesia yang pertama Insinyur Soekarno untuk kita, yang sebuah motivasi yang membuat semangat hidup kita ya anak-anak ya. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, Ibu berdoa, Ibu berharap semoga kalian semua kelak bisa menjadi anak yang menjadi bintang, ya, bintang untuk dirimu sendiri, bintang untuk keluargamu, bintang untuk agamamu, bintang untuk bangsa dan negara ini. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat belajar, tetap selalu berdoa dan jangan lupa membantu orang tua dan selalu bersyukur.